Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya dengan Madinatul Munawwaroh, NPM 10 117 157 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Skopi Review Pengaruh Paparan Asap Rokok Terhadap Kadar Kodein dalam Tubuh Perokok Pasif. Di mana di sini pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari pendahuluannya, yaitu di sini ada macam-macam asap rokok, yaitu ada perokok aktif, perokok pasif, dan ada perokok tersier. Untuk perokok pasif itu sendiri, dia itu merupakan produk yang dihasilkan dari asap utama yang dihembuskan dan asap dari ujung rokok yang masih membara, di mana asap rokok ini sendiri dia itu memiliki data dari riset kesehatan dasar tahun 2018 terdapat jumlah prevalensi anak-anak yaitu sebanyak 9,1%. Lalu di mana sehingga peneliti ini meninjau temuan terbaru untuk mempublikasikan tentang pengaruh paparan asap rokok terhadap peningkatan kadar kodein dalam tubuh perokok pasif. Nah, di mana asap rokok ini sendiri dia tuh memiliki nikotin yang merupakan alkaloid alami yang ditemukan pada tembakau, kentang, tomat, ada hijau, dan terong. Nah, di mana nanti nikotin ini sendiri dia tuh akan dimetabolisme menjadi kotinin dan dapat dimetabolisme menggunakan enzim CYP2A6 di hati yang nanti dia tuh dapat ditemukan di berbagai cairan tubuh seperti darah, urin, dan saliva. Nah, di mana kotinin ini sendiri nanti dia tuh dapat dijadikan sebagai biomarker utama untuk digunakan yang membedakan pengguna tembakau dan bukan tembakau dan mengintervensikan terhadap tingkat paparannya tersebut. Lalu di mana di sini dari metodenya itu sendiri dia tuh di sini menggunakan scoping review, populasinya sendiri dia tuh menggunakan jurnal internasional dan sampelnya ini sendiri dia tuh menggunakan 6 artikel dalam penelitiannya. Lalu untuk kriteria inklusinya itu sendiri, dia tuh di sini menggunakan publikasi jurnal internasional dengan kata kunci second hand smoke and skotinin. Lalu untuk database-nya itu sendiri, dia tuh menggunakan Spingerling, Science Direct, dan PubMed Google Scholar dalam rentang waktu 10 tahun. Lalu untuk tipe penelitiannya itu sendiri, yaitu ada LCT, clinical trial, cross-sectional, dan menggunakan full text dan berbahasa Inggris. Lalu untuk dari kriteria eksklusinya itu sendiri, nanti dia tuh akan terlebih dahulu dinilai dengan menggunakan PICOS. Nah, di mana untuk tidak sesuai dengan PICOS-nya ini sendiri, nanti dia tuh tidak akan dimasukkan ke dalam penelitiannya. Lalu untuk dari kriteria kelayakan ini sendiri, yaitu dengan menggunakan populasi anak-anak perokok pasif. Lalu untuk intervensinya itu sendiri, yaitu dengan menggunakan asap rokok sekunder, komparisinya itu sendiri yang tidak tinggal dengan perokok. Lalu untuk outcome-nya sendiri, yaitu dengan kadar kotinin dalam tubuh perokok pasif, dan studinya ini sendiri dia tuh menggunakan RCT, clinical trial, dan ada cross-sectional. Lalu untuk prosedur penyusunan protokolnya ini sendiri yaitu dengan menggunakan 4 database dan didapatkan dari tahun 2010 hingga 2020 yang nanti dalam artikel yang full text dan akan disesuaikan dengan kriteria inklusi yaitu sebanyak 6 artikel. Lalu untuk ini contoh dari 6 jurnalnya dan di mana di sini yaitu didapatkan dari hasil 6 artikelnya itu sendiri bahwa intervensi dari paparan asap rokok sekunder itu sendiri dia tuh dapat menghasilkan kadar kotinin di dalam tubuh anak-anak perokok pasif itu sendiri mengalami peningkatan. Bahwa pembahasan dari penelitian ini sendiri yaitu didapatkan dari hasilnya kadar kotinin dalam tubuh perokok pasif pada anak-anak mengalami peningkatan pada rambut, saliva, dan urinnya. Jadi disimpulkan bahwa paparan asap rokok dapat meningkatkan kadar kotinin dalam tubuh perokok pasif. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.